Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dianugerahi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah dunia modern, yaitu Perang Dunia I. Sebenarnya apa sih yang dimaksud Perang Dunia itu? Jadi, Perang Dunia adalah sebuah konflik bersenjata yang berskala internasional yang terpusat di Eropa sejak 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Kalian penasaran gak sih? Perang ini kan terjadi di Eropa, dan yang bertempur juga negara-negara Eropa. Tapi kenapa disebutnya Perang Dunia? Jadi, pada awalnya memang hanya negara-negara Eropa yang berperang, tetapi karena pihak-pihak yang berperang ini memiliki koloni yang tersebar hampir di seluruh dunia, dampak perang ini juga dirasakan oleh hampir seluruh negara di dunia, sehingga disebut sebagai Perang Dunia. Sebelum kita lanjutkan, kita saksikan bersama dulu cuplikan video berikut ini. Bagaimana pendapat kalian setelah menyaksikan video tersebut? Mungkin beberapa ada yang berpendapat pertempuran yang terjadi dalam video tersebut cukup mengerikan. Kira-kira ada yang tahu kenapa peristiwa semengerikan itu bisa berlangsung bahkan sampai dengan 4 tahun lamanya? Di sini latar belakang terjadinya Perang Dunia I dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sebab umum, dan yang kedua disebut sebagai sebab khusus. Kalian bisa melihat ada gambar petasan dan korek api. Sebab umum diibaratkan sebagai petasan. Jadi, sebelum terjadinya Perang Dunia I, bahan peledaknya sudah ada, yaitu masalah-masalah antar negara Eropa. Seiring berjalannya waktu, masalah-masalah ini terus menumpuk tetapi tidak meledak karena belum ada pemantiknya. Nah, yang disebut dengan sebab khusus ini adalah sebuah peristiwa yang akhirnya memantik masalah-masalah yang sudah ada di Eropa sehingga meletuslah Perang Dunia I. Beberapa sebab umum terjadinya Perang Dunia I yaitu: pertama, adanya pertentangan antar negara-negara di Eropa, di antaranya Jerman dengan Inggris yang bersaing memperebutkan daerah jajahan, armada laut, dan tempat pemasaran industri. Jerman dengan Prancis yang dilatar belakangi keinginan Prancis membalas kekalahannya dalam perang tahun 1870 sampai 1871. Jerman dengan Rusia yang bertikai karena Rusia menganggap Jerman telah menjadi penghambat dalam menguasai pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah. Austria-Hungaria dengan Rusia yang memperebutkan wilayah Balkan, Turki dengan Rusia yang berebut kekuasaan di Timur Tengah, Bulgaria dengan Serbia yang diawali tuntutan Bulgaria
agar Serbia mengembalikan daerah yang direbutnya dalam Perang tahun 1913, serta Austria-Hungaria dan Serbia yang memperebutkan wilayah Bosnia-Herzegovina. Yang kedua, ada persaingan industri dan senjata. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang peristiwa-peristiwa penting di Eropa, yaitu Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Peristiwa-peristiwa tersebut berdampak pada kemajuan pesat negara-negara Eropa pada bidang industri termasuk di dalamnya industri senjata, sehingga melahirkan persaingan dan perasaan saling curiga satu sama lain. Yang ketiga, ada politik mencari kawan. Sebelum meletusnya Perang Dunia I, negara-negara di Eropa beraliansi untuk menambah kekuatan politik. Dua aliansi yang membuat suasana semakin memanas adalah Triple Entente yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia, dan Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Yang terakhir, ada etnosentrisme yang berlebihan. Pada awal abad ke-20, di Jerman ada seorang kanselir bernama Otto von Bismarck yang berhasil menyatukan seluruh bangsa Jerman dalam kekaisaran Jerman. Sementara di Eropa Timur, muncul gerakan Panslavisme, yaitu keinginan untuk menyatukan seluruh bangsa Slav yang termasuk negara Slav adalah Rusia, Ukraina, Polandia, Serbia, dan negara-negara lainnya di semenanjung Balkan. Masalahnya adalah sebagian negara Slav pada saat itu menjadi daerah kekuasaan negara Eropa lain. Pernahkah kalian mendengar istilah butterfly effect? Butterfly effect adalah istilah untuk peristiwa kecil yang berdampak besar. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia I merupakan salah satu contoh butterfly effect. Ada yang tahu kenapa? Karena hanya berawal dari kesalahan supir putra mahkota Austria-Hungaria Franz Ferdinand dalam mengambil tikungan sampai berdampak pada pecahnya Perang Dunia I. Jadi, pada tanggal 28 Juni 1914, putra mahkota Austria-Hungaria Franz Ferdinand mengunjungi kota Sarajevo di Bosnia-Herzegovina. Pada masa itu, Bosnia-Herzegovina merupakan wilayah kekuasaan Austria-Hungaria. Hal ini tentu saja bertentangan dengan keinginan kaum Panslavisme, sehingga kedatangan Franz Ferdinand di Sarajevo ini sudah ditunggu oleh kelompok teroris Serbia yang disebut Black Hand. Sebenarnya, serangan yang dilakukan oleh Black Hand ini gagal, karena granat yang dilemparkan meleset dan meledak di belakang mobil Franz Ferdinand. Franz Ferdinand kemudian mengunjungi korban ledakan di rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, supir Franz Ferdinand tidak mengetahui adanya perubahan rencana perjalanan, sehingga mengambil tikungan yang salah dan Franz Ferdinand beserta istrinya Sofia meninggal tertembak oleh anggota Serbia Bosnia muda bernama Gavrilo Princip. Austria-Hungaria menuntut Serbia untuk menyerahkan tersangka penembakan Franz Ferdinand dalam kurun waktu 1 bulan, tetapi tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Serbia, sehingga pada tanggal 28 Juli 1914, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia dan meletuslah Perang Dunia I. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I di blok sekutu ada Triple Entente, yaitu Inggris, Prancis, Rusia, ditambah Serbia, Belgia, dan negara-negara lainnya yang kemudian ikut bergabung sebagaimana yang tercantum dalam slide ini. Di blok sentral, pada awalnya ada aliansi antara Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Akan tetapi, Italia tidak terlibat dalam pertempuran. Baru pada tahun 1915, Italia bergabung dalam Perang Dunia I, tetapi berbalik memihak sekutu setelah Inggris dan Prancis menjanjikan akan memberikan Italia wilayah Dementia yang dikuasai oleh Austria-Hungaria. Sementara itu, Turki dan Bulgaria menjadi negara selanjutnya yang bergabung dengan blok sentral dalam Perang Dunia I. Coba kalian perhatikan peta Eropa pada awal terjadinya Perang Dunia I berikut ini. Yang berwarna hijau adalah blok sekutu, yang berwarna kuning adalah blok sentral,
dan yang berwarna ungu adalah negara-negara netral. Salah satu tujuan dari politik mencari kawan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia I adalah ketika ada salah satu anggota aliansi yang mendapat serangan, maka anggota yang lain harus membantu. Ketika Austria-Hongaria menyatakan perang kepada Serbia, Serbia meminta bantuan Rusia selaku negara Slav terbesar. Jerman sebagai anggota aliansi Austria-Hongaria menyatakan perang pada Rusia karena telah membantu Serbia. Sementara itu, Rusia yang merupakan anggota Triple Entente mendapat bantuan dari Prancis, sehingga Jerman juga menyatakan perang pada Prancis. Jadi, di front timur Jerman berhadapan dengan Rusia, dan di front barat Jerman berhadapan dengan Prancis. Jerman kemudian menyerang Belgia. Kalau kita perhatikan pada peta sebelumnya, Belgia merupakan negara netral. Lalu kenapa Jerman menyerang Belgia? Karena secara geografis, posisi Belgia berada di tengah-tengah antara Jerman dan Prancis, sehingga jalan tercepat bagi tentara Jerman untuk menyerang Prancis adalah dengan menerobos Belgia. Di sisi lain, Inggris yang juga merupakan anggota Triple Entente pada awalnya tidak mau terlibat pertempuran. Bahkan Inggris menawarkan untuk membantu menggelar perundingan perdamaian antara Austria-Hongaria dengan Serbia. Tetapi karena Jerman menyerang Belgia, sementara Inggris terikat perjanjian untuk melindungi Belgia, maka Inggris pun menyatakan perang pada Jerman. Sehingga dalam kurun waktu kurang dari 1 minggu, 5 negara besar telah bergabung dalam Perang Dunia I. Pada perkembangan berikutnya, Turki bergabung dengan blok sentral karena ingin mempertahankan wilayah Balkan dari Rusia dan negara-negara Slav lainnya, dan disusul oleh Bulgaria yang ingin mencaplok wilayah Serbia. Sementara di Asia, Jepang bergabung dengan blok sekutu karena menginginkan wilayah jajahan Jerman di Kepulauan Marshall, Mariana, dan Carolina. Setahun sebelum berakhirnya Perang Dunia I, yaitu pada tahun 1917, Rusia mundur dari Perang Dunia karena di Rusia sendiri sedang terjadi revolusi Bolshevik yang dilakukan oleh kaum komunis. Di tahun yang sama juga, Amerika yang awalnya netral pada akhirnya bergabung dengan blok sekutu dalam Perang Dunia I. Hal ini dikarenakan adanya kapal sipil Amerika yang ditenggelamkan oleh tentara Jerman. Bergabungnya Amerika dalam Perang Dunia I ini menjadi titik balik bagi pihak sekutu yang sebelumnya sudah hampir kalah, akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan blok sentral. Perang Dunia I akhirnya selesai setelah 4 tahun berjalan pada 11 November 1918 dengan kemenangan di pihak sekutu atas blok sentral. Penyelesaian Perang Dunia I ini dilakukan melalui perjanjian perdamaian. Ada sebuah fakta menarik yang terjadi menjelang berakhirnya Perang Dunia I, yaitu dunia dilanda pandemi flu Spanyol. Ini adalah gambar orang yang sedang membuat masker pada masa pandemi flu Spanyol. Kalau kita membandingkan dengan keadaan saat ini, dilihat dari sisi kemajuan teknologi, ditambah depresi besar pasca perang, tentu kondisi pada masa pandemi flu Spanyol tidak lebih baik dari kondisi pandemi COVID-19. Tetapi pandemi flu Spanyol ini pada akhirnya berakhir juga pada tahun 1920. Jadi, bukan tidak mungkin kalau kita tetap menjaga protokol kesehatan, pandemi COVID-19 juga akan berakhir. Kembali ke Perang Dunia, salah satu perjanjian perdamaian dalam rangka penyelesaian Perang Dunia I adalah perjanjian Versailles antara sekutu dengan Jerman. Isi perjanjian Versailles bisa kalian baca sendiri pada slide ini. Intinya, Jerman kehilangan seluruh wilayah jajahannya. Jerman juga harus membayar ganti rugi perang kepada pihak sekutu, dan angkatan perang Jerman diperkecil. Selain Jerman, negara-negara lainnya yang berada pada blok sentral juga mengadakan perjanjian dengan sekutu yang isinya kurang lebih sama. Perang Dunia I berdampak pada kehidupan politik, sosial, dan ekonomi global. Beberapa dampak Perang Dunia I diantaranya, yang pertama, berakhirnya 4 kekaisaran besar dunia, yaitu Rusia, Jerman,
Turki, dan Austria-Hongaria yang kemudian menjadi negara republik. Yang kedua, Austria-Hongaria dipecah menjadi dua negara, yaitu Austria dan Hongaria. Yang ketiga, terjadinya Great Depression dalam bidang perekonomian akibat rusaknya sarana fisik dan non-fisik, lahan pertanian, dan pusat-pusat industri. Yang keempat, munculnya paham-paham baru seperti Nazi di Jerman, fasisme di Italia, dan komunisme di Rusia. Paham-paham ini nantinya akan menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia II, 21 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia I. Terakhir, lahirnya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa sebagai lembaga untuk menjaga perdamaian dunia. Setelah kita bersama-sama mempelajari tentang Perang Dunia I, pelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa pentingnya menjaga perdamaian, karena perang itu baik menjadi pihak yang menang maupun pihak yang kalah, pada akhirnya hanya meninggalkan luka yang mendalam. Untuk lebih memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang Perang Dunia I, silahkan kerjakan tugas di bawah ini. Kalian bisa menggunakan berbagai referensi, baik dari buku, internet, video, maupun sumber lainnya yang relevan. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai Perang Dunia I. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak video ini. Sampai jumpa di pembelajaran sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.